Salam sehat dan salam bahagia. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menuju ke pikiran yang lebih positif. Di sini, pikiran positif itu tidak datang secara instan. Namun latihan, penerapan dalam hidup kita bisa membuat pikiran kita akan lebih menuju ke arah yang positif. Dan tentu saja akan membuahkan hasil nantinya. Di sini ada banyak cara untuk membuat pikiran kita lebih positif. Namun di sini kita akan membahas 3 teknik yang kalau kita gunakan pastinya nanti akan membuahkan hasil, yaitu pikiran kita lebih positif. Nah, kita akan lihat. Pertama, yaitu prinsip yang dikenal dengan prinsip 90/10. Artinya apa? Prinsip ini merubah pola hidup kita dalam bereaksi terhadap orang, terhadap keadaan, ataupun masalah. Nah, apa yang maksud dengan prinsip ini? Di sini artinya 10% dari hidup kita terjadi karena apa yang langsung kita alami. Tetapi 90% itu adalah hasil dari cara reaksi kita. Nah, di sini artinya kita tidak bisa mengendalikan yang 10% ini. Karena ini terjadi secara alami. Misalnya, kita tidak bisa menghindari kemacetan, pesawat telat, sehingga jadwal kita kacau. Kita tidak bisa mengontrol hal-hal ini. Matahari panas, kita tidak bisa mengontrol. Tapi reaksi kita yang akan menentukan apa yang terjadi berikutnya. Kita lihat. Misalnya, kita lagi di jalan, terus ketemu lampu merah. Tentu kita tidak bisa menolak ataupun mengontrol lampu merah itu. Tapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Nah, kita akan lihat contoh dari suatu kondisi yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Misalnya, suatu pagi kita lagi makan dengan keluarga, terus anak kita secara tidak sengaja menumpahkan cangkir kopi kita atau teh kita, terus pakaian yang kita mau berangkat ke kantor ketumpah dan kotor. Terus hal ini kita tidak bisa mengendalikannya, tapi reaksi kita akan mempengaruhi satu hari kondisi atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita lihat reaksi kita ambil contoh. Kita karena marah, kita bentak anak kita karena menjatuhkan minuman di pakaian kita. Apa yang terjadi? Anak bisa jadi akan menangis. Terus bisa jadi juga kita akan lihat istri dan mengkritik. Kenapa menaruh cangkirnya di tepi atau ujung meja? Akhirnya ada pertengkaran. Walaupun tidak ada pertengkaran, pasti keadaan sudah tidak enak. Nah, terus kita lari ke kamar dan cepat-cepat ganti baju. Kembali ke rumah makan, terus anak masih nangis sambil menghabiskan makanan. Akhirnya anak tidak bisa pergi ke sekolah dengan naik bis karena ketinggalan. Terus apa yang terjadi? Kita buru-buru ke mobil dan ngebut. Akhirnya ditangkap polisi, kena tilang,
harus membayar. Habis itu sampai di kantor telat lagi karena berurusan dengan polisi. Nah, di sini kita lihat kondisi ini akan menjadi buruk. Belum sampai di kantor, terus ditegur bos. Habis itu setelah mengalami hari yang panjang dan hal yang buruk, kita pulang lagi dengan membawa emosi dan terjadi lagi keadaan yang tidak enak di rumah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mengalami hal buruk sepanjang hari itu? Apakah karena kejatuhan kopi? Apakah karena anak kita? Atau karena polisi lalu lintas? Atau kita sendiri yang menjadi penyebab? Tentu saja jawabannya adalah yang keempat, yaitu diri kita, reaksi kita. Nah, jika kita mengendalikan diri setelah apa yang terjadi, setelah minuman tumpah, hal-hal buruk bisa dicegah jika reaksi kita berbeda. Contohnya, saat kondisi yang sama, minuman tumpah, terus anak merasa bersalah, terus menangis. Namun, jika kita berkata dengan lembut kepada anak, tidak apa-apa sayang, lain kali hati-hati ya. Nah, apa yang akan terjadi? Anak akan diam dan dengan tenang kembali menghabiskan makanannya. Terus kita bisa pergi ke kamar mandi atau kamar untuk ganti baju dan pergi ke kantor seperti biasa, tidak perlu ngebut. Anak tidak perlu ketinggalan bis. Terus bisa pamitan sama istri dengan baik. Sehingga sampai di kantor pun akan membawa hati yang enak. Bisa ketemu teman kerja dengan pikiran yang tidak ada masalah. Tentu saja itu berbeda dengan reaksi pertama kita, dan seluruh kegiatan kita, seluruh atau sepanjang hari itu sangat berubah kondisinya. Nah, itu yang dinamakan 10% kita tidak bisa mengendalikan, yaitu anak menumpahkan minuman, kita tidak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita reaksi kita. Banyak sekali contoh-contoh dalam hidup kita yang kita bisa lihat. Hari kita kacau sepanjang hari itu karena reaksi kita. Setelah kita tahu prinsip 90/10, kita akan coba menerapkannya dalam hidup kita, yaitu dengan memberikan reaksi yang baik. Kita akan lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, teknik kedua yaitu teknik mengubah kalimat yang berkesan buruk menjadi baik. Salah satu yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan kata tapi. Di sini artinya jika kalimat sudah baik, jangan menambahkan tapi. Kenapa? Karena itu akan merusak kalimat tersebut. Kalimat itu akan menjadi negatif. Tetapi jika kalimat itu bermakna negatif, cepat-cepat tambahkan tapi, sehingga kalimat itu akan berubah menjadi atau bermakna
positif. Nah, ini juga terjadi pada saat pertama saya mengajar. Jadi saat pertama saya mengajar, saya menjumpai banyak sekali murid-murid saya suka sekali setelah kalimat yang bagus mereka tambahkan tetapi atau tapi, sehingga maknanya menjadi tidak bagus. Contohnya, mereka suka bilang, wah kedengarannya sih mudah, tapi sulit sekali mengerjakannya. Saya bisa, tapi saya capek. Banyak sekali kalimat-kalimat negatif yang awalnya sudah baik, tapi ditambahkan tetapi, maknanya menjadi tidak baik. Sehingga saat itu saya hanya memotong. Saat mereka mengucapkan kalimat yang sudah baik, saya selalu bilang, tidak usah tambahkan tetapi, dan kita cari jalan untuk mencapainya. Namun ketika mereka membuat kalimat yang negatif, saya selalu katakan, atau saya selalu sambung dengan kata tapi, sehingga kalimat itu menjadi lebih baik. Nah, banyak sekali atau sering kali ini terjadi dalam hidup kita juga. Tanpa sadar, kita sudah punya ide yang positif, yang bagus, tapi kita akhiri dengan tapi, sehingga membuat ide itu rasanya susah dicapai. Nah, kita sekarang belajar supaya jika kita sudah mendapatkan ide yang positif, menggunakan kalimat yang positif, tidak usah lagi kita tambahkan tapi. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai apa yang kita ungkapkan. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan teknik mengubah kata-kata yang berkesan buruk menjadi berkesan baik, walaupun maknanya akan sama. Contohnya, buah setengah matang dengan buah setengah mentah, maknanya sama, tapi saat kita bilang buah setengah matang, itu lebih enak didengar daripada buah setengah mentah. Dan ini, wow, sudah berhasil 30%. Dengan kalimat aduh, masih 70% lagi. Maknanya sama. Tapi kalau kita bilang, wow, sudah berhasil 30%, itu akan membuat hati kita lebih senang untuk menerimanya. Dan tentu saja dengan hati yang senang, kita akan lebih semangat lagi untuk menyelesaikannya. Nah, yang tidak kalah penting adalah cara mengubah penerapan kalimat. Penerapan kalimat itu sangat mempengaruhi makna. Kita ambil contoh aja. Saat kita bilang, kamu cantik tapi pelit, pasti orang yang mendengar akan ada rasa yang tidak enak. Tapi kalau kita bilang pelit, kamu pelit tapi cantik, itu lebih enak didengar. Selanjutnya, guruku baik tapi kejam, itu tidak enak didengar. Tapi kalau kita bilang guruku kejam tapi baik, walaupun maknanya sama, tapi orang yang menerimanya pasti berbeda. Nah, jadi kita harus menempatkan yang negatif di depan dulu dan positif di belakang, sehingga yang negatif ini tertutup oleh yang positif. Namun demikian,
usahakan tidak ada yang negatif dalam kalimat kita. Di sini artinya kita memberikan satu statement untuk membangun yang bersangkutan, sehingga kita harus mengatakan yang jujur tanpa menyinggung, sehingga kita menambahkan sesuatu yang positif di belakangnya, sehingga orang juga mau menerima dengan baik. Terus ada yang dinamakan teknik membingkai ulang. Nah, teknik membingkai ulang yaitu dengan mengubah sudut pandang sehingga semua menjadi positif. Kita akan lihat kisah nyata. Ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak laki-laki. Dia ada 4 anak laki-laki. Semua urusan bisa dikerjakan dengan baik. Baik pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, dan sebagainya. Tetapi masalah yang dihadapi ibu ini adalah tentang karpet yang kotor di rumahnya. Bisa dibayangkan, dengan mempunyai 4 anak laki-laki, bagaimana bisa sampai karpetnya tidak kotor di rumah. Nah, di sini dia bisa sangat marah sekali jika karpetnya kotor. Nah, di sini menjadi masalah sekali bagi ibu itu, sehingga atas saran keluarganya dia pergi menemui seorang psikolog yang bernama Virginia Satir dan menceritakan semua masalahnya. Dan setelah mendengarkan cerita sang ibu itu dengan penuh perhatian tentunya, Virginia Satir tersenyum dan berkata kepada ibu itu, "Ibu harap tutup mata ibu dan bayangkan apa yang saya katakan." Kemudian ibu itu menutup mata, terus psikolog itu mengatakan, "Bayangkan rumah ibu yang rapi dan karpet ibu yang bersih, tidak ternoda, tanpa kotoran, tanpa jejak sepatu. Bagaimana perasaan ibu?" Sambil menutup mata, ibu itu tersenyum dan mukanya sangat cerah. Ia tampak senang dengan bayangan dilihat. Terus Virginia melanjutkan, "Itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Tidak ada suami, tidak ada anak-anak. Tidak terdengar canda, tidak ada tawa ceria mereka. Rumah ibu sepi dan kosong tanpa orang-orang yang ibu kasihi." Nah, apa yang terjadi seketika itu? Muka ibu itu berubah kerut, senyumnya langsung hilang. Terus perasaannya terguncang, pikirannya langsung cemas, membayangkan apa yang terjadi pada suami dan anak-anaknya. Nah, terus Virginia berkata lagi, "Sekarang lihat kembali karpet itu." Ibu melihat jejak sepatu dan kotoran di sana. Artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah, orang-orang yang ibu cintai, bersama, bermain bersama, bercanda bersama, sehingga karpet kotor. Ibu itu tersenyum. Dia merasa nyaman dengan visualisasi tersebut. Dan Virginia Satir mengatakan, "Sekarang bukalah mata ibu." Ibu itu membuka mata dan Virginia Satir bertanya, "Bagaimana, Bu? Apakah karpet kotor masih menjadi masalah buat ibu?" Ibu itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Terus ibu itu berkata, "Aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat dari sudut pandang yang tepat, maka hal yang nampak negatif dapat dilihat secara positif." Nah, itulah ada 3 cara yang kita bahas di sini supaya kita menuju pikiran yang lebih positif. Begitu teman-teman, coba kita terapkan dalam hidup kita dan kita akan lihat adakah perubahan dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa kasih like, komen di bawah, berikan saran Anda, berikan saran teman-teman supaya kita saling membangun. Terima kasih.